Minggu ini, di banyak tempat, orang merayakan Waisak. Lilin dinyalakan, suasana hening, meditasi. Sebuah perayaan yang intinya satu, ketenangan. Tapi coba pikir sebentar. Kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa tenang? Bukan tenang karena lagi rebahan sambil scroll HP, tapi tenang yang beneran. Pikiran nggak kemana-mana. Badan rileks, napas pelan. Susah ya? Karena buat banyak dari kita, stres sudah jadi suara latar yang nggak pernah mati. Dan inilah yang mau saya bongkar hari ini. Stres itu bukan cuma perasaan di kepala. Stres yang berkepanjangan benar-benar membentuk ulang otak kamu secara fisik. Dia bisa mengubah memori kamu, fokus kamu, bahkan cara otak kamu menua. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Tubuh kamu punya rem bawaan. Dan di bagian akhir, saya kasih satu cara melatihnya yang bisa kamu lakukan kapan aja dan gratis dalam 2 menit aja. Tonton sampai habis ya. Coba ingat terakhir kali kamu mau presentasi penting. Jantung berdebar, telapak tangan dingin, pikiran ngebut. Itu bukan kelemahan. Itu sistem stres tubuhmu. Adrenalin dan kortisol lagi bekerja. Gini, stres itu sebenarnya sistem keselamatan kuno. Pas nenek moyang kita ketemu harimau, tubuh mereka butuh respons kilat. Jantung dipompa cepat, energi disebar, fokus menyempit. Itu namanya respons lawan atau lari. Dan itu menyelamatkan nyawa. Bayangin kortisol itu kayak alarm kebakaran di gedung. Pas ada api beneran, alarm itu berguna banget. Semua orang langsung bergerak. Masalahnya muncul kalau alarmnya nggak pernah mati. Macet di jalan, notifikasi kerjaan, tagihan, berita, tubuh kamu nyalain alarm yang sama. Tapi nggak ada harimau yang bisa kamu lawan atau kabur darinya. Dan alarm yang nyala terus-menerus itu yang pelan-pelan ngerusak gedungnya. Nah, kalau kamu penasaran gedung yang dimaksud itu apa, dan bagian otak mana yang paling kena, stay dulu. Karena yang satu ini efeknya langsung ke memori kamu. Oke, kita masuk lebih dalam. Waktu kamu stres, ada satu jalur di tubuh yang menyala. Nama gampangnya poros stres. Otak ngasih sinyal, kelenjar di atas ginjal melepas kortisol, dan kortisol nyebar ke seluruh tubuh. Untuk stres sesaat, ini sehat. Kortisol naik, masalah selesai, kortisol turun lagi. Beres. Tapi pada stres kronis, ritme kortisolnya jadi kacau. Nggak naik turun dengan sehat seperti seharusnya. Dan disinilah masalahnya. Ada satu bagian otak namanya hipokampus. Ini pusat memori dan belajar kamu. Tempat otak menyimpan dan memanggil ingatan. Anggap hipokampus itu kayak pustakawan di perpustakaan otak. Dia yang menata buku, dan dia yang tahu di mana setiap buku disimpan. Tinjauan ilmiah yang diterbitkan di jurnal Neuropsychopharmacology tahun 2016 oleh McEwan dan timnya menjelaskan bahwa paparan kortisol yang berkepanjangan bisa mengubah struktur sel-sel di hipokampus. Pustakawannya kewalahan. Buku-buku jadi susah ditemukan. Inilah kenapa pas lagi stres, memori kita sering ngadat. Kamu lupa naruh kunci di mana, nama orang, kalimat yang baru aja mau diucapkan. Dan ini bagian yang paling licik. Hipokampus juga punya tugas lain. Dia bantu mematikan alarm tadi. Dia salah satu saklar off buat respon stres. Para ilmuwan menduga ada lingkaran di sini. Stres kronis melemahkan hipokampus, dan hipokampus yang lemah jadi makin susah mematikan stres. Stres pun makin gak terkendali, muter terus. Kabar baiknya, otak itu lentur. Lingkaran ini bisa diputus. Tapi sebelum ke sana, kita perlu lihat satu hal lagi. Tadi kita ngomongin memori, tapi efek stres ke otak nggak berhenti di situ. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berkaitan langsung sama bagaimana otak kamu menua. Pernah dengar orang bilang, dia kelihatan jauh lebih tua dari umurnya? Kadang, stres kronis ada andil di situ, termasuk buat otak. Ini yang menarik, otak kamu juga menua. Dan kecepatan penuaannya nggak cuma soal angka di KTP. Gaya hidup ikut menentukan. Dan stres kronis salah satu faktornya.
Bayangin otak itu kayak mesin yang nyala 24 jam. Kalau dirawat, istirahatnya cukup, tekanannya dikelola, mesinnya bakal awet. Tapi kalau dipaksa kerja di putaran tinggi terus-menerus tanpa jeda, komponennya bakal aus lebih cepat. Stres yang nggak dikelola bertahun-tahun dikaitkan dengan fungsi berpikir yang menurun lebih cepat di kemudian hari. Bukan berarti pasti, tapi kaitannya cukup kuat untuk kita anggap serius. Jadi, mengelola stres itu bukan soal biar nggak gampang baper. Ini investasi buat otak kamu puluhan tahun ke depan. Kalau tadi saya bilang dikaitkan, saya pilih kata itu dengan hati-hati. Dan kenapa? Itu yang pengen saya jelasin sekarang. Karena di sini ada hal yang penting banget. Soal stres dan penuaan otak. Sampai ke resiko penurunan daya ingat di usia lanjut. Ada satu studi yang sering dikutip. Diterbitkan di jurnal Brain tahun 2010 oleh Johansson dan tim. Mereka ngikutin sekelompok perempuan selama 35 tahun. 35 tahun. Hasilnya, mereka yang melaporkan stres berkepanjangan di usia paruh baya punya kaitan dengan resiko demensia yang lebih tinggi di usia tua. Tapi tenang, kalau kamu pernah lewatin masa-masa penuh tekanan, dan kita semua pasti pernah, itu bukan vonis. Otak kita punya kemampuan pulih. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan mulai sekarang. Dan satu lagi, kalau stres atau kecemasan kamu terasa berat sampai mengganggu tidur, kerja, atau hubungan, itu bukan sesuatu yang harus kamu hadapi sendirian. Ngobrol sama tenaga profesional itu adalah langkah yang kuat, bukan tanda lemah. Kita udah ngomongin masalahnya. Sekarang, bagian yang paling saya tunggu. Kabar baiknya, karena tubuh kamu ternyata udah dibekali alat untuk melawan semua ini. Ini yang jarang orang sadari. Tubuh kamu punya rem, dan kamu bisa menginjaknya kapan aja. Gini, kalau respon stres itu pedal gas, jantung ngebut, badan siaga, maka tubuh kamu juga punya pedal rem. Namanya sistem saraf parasimpatik. Tugasnya kebalikan, menurunkan detak jantung, melemaskan tubuh, mode istirahat dan cerna. Dan inilah bagian yang keren. Salah satu cara tercepat menginjak rem itu adalah lewat napas. Bayangin napas itu kayak remote control buat sistem saraf kamu. Napas cepat dan pendek ngasih sinyal bahaya. Sedangkan napas yang lambat dan dalam ngasih sinyal aman. Tubuh kamu mendengarkan dan menyesuaikan. Jadi, pas kamu ngerasa kewalahan, kamu nggak selalu butuh liburan. Kadang kamu cuma butuh 1 menit napas yang benar. Nah, remote control tadi, gimana persisnya dia bekerja, dan apa kata penelitian soal meditasi, ini bagian yang menyatukan semuanya. Dan nyambung banget sama makna Waisak di minggu ini. Oke, kenapa napas bisa ngerem tubuh? Ada satu saraf besar namanya saraf vagus. Dia kayak kabel utama yang menghubungkan otak ke jantung, paru-paru, dan organ-organ lain. Saraf vagus ini pemeran utama di sistem rem tadi. Sistem parasimpatik. Waktu kamu bernapas pelan, terutama kalau embusan napasnya lebih panjang dari tarikannya, kamu seperti mengirim sinyal lewat kabel itu. Tenang, aman. Sebuah meta-analisis besar tahun 2022 oleh Laborde dan tim menemukan bahwa latihan napas lambat memang meningkatkan aktivitas parasimpatik, penanda tubuh yang lagi dalam mode tenang. Caranya simple. Tarik napas pelan 4 hitungan, hembuskan pelan-pelan 6 hitungan. Hembusan yang lebih panjang itu kuncinya. Ulangi beberapa kali. Itu aja. Terus meditasi. Sebuah meta-analisis di JAMA Internal Medicine tahun 2014 oleh Goyal dan tim meninjau banyak uji klinis dan menemukan bahwa program meditasi, mindfulness, menghasilkan penurunan kecil sampai sedang pada kecemasan, stres, dan gejala depresi. Dan disinilah keindahannya. Praktek melatih ketenangan dan kesadaran ini bukan hal baru. Dia udah jadi bagian dari tradisi kontemplatif selama ribuan tahun. Termasuk yang jadi inti perayaan Waisak. Yang berubah cuma satu. Sekarang, sains modern mulai bisa menjelaskan kenapa praktek itu bekerja. Jadi,
Pesannya bukan kamu harus jadi biksu. Pesannya, ketenangan itu bukan bakat. Itu keterampilan. Dan keterampilan bisa dilatih. Longevity tip minggu ini. Malam ini, sebelum tidur, coba 1 menit napas lambat. Tarik 4 hitungan, hembuskan 6 hitungan. Dan rasakan tubuhmu pelan-pelan menemukan remnya. Semoga buat kamu yang merayakan, Waisaknya membawa ketenangan yang beneran. Bukan cuma sehari, tapi jadi kebiasaan. Kalau video ini ngebantu, tolong klik like, biar video ini muncul di beranda lebih banyak orang. Subscribe biar nggak ketinggalan. Dan satu pertanyaan buat kamu di kolom komentar. Apa satu hal yang paling sering bikin kamu stres akhir-akhir ini? Coba tulis aja. Kadang nyebutin masalahnya aja udah bikin kita agak lega. Saya baca ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.